Kaiushi yang terlihat gelisah mendapat telepon dari anggota Yakuza untuk memberi kabar bahwasanya targetnya belum mati dan Kaiushi harus menghabisinya. Berita terkait ayahnya Genji pun viral. Katagiri yang mendengar hal tersebut langsung bergegas ke tempat ayahnya Genji dirawat. Scene berganti ke vokalis Zigas dan Tatsuya yang sedang membahas perihal balas dendam atas kematian Makio. Tatsuya mengatakan kalau Makio tak mati dan ia masih hidup di hatinya. Narumi mengatakan kehancuran Suzuran merupakan cita-cita Makio dan Tatsuya harus melanjutkan cita-citanya. Lalu Tatsuya menjawab, Suzuran adalah urusannya dan saat waktunya tiba, ia akan memperkuat Housen dan menghancurkan Suzuran. Narumi terdiam lalu memeluk Tatsuya. Narumi mengatakan kalau Housen yang sekarang sudah cukup kuat. Kemudian scene berganti ke pertarungan Genji melawan Rindaman. Di sini Genji sudah ada perkembangan karena Rindaman terkena damage yang mengakibatkan Rindaman terluka. Rindaman mengatakan, musuh lu bukan gua. Kalau lu sia-siain semuanya, lu harus mulai dari nol lagi. Genji pun terjatuh. Singkat cerita, Washio membakar Suzuran dan Genji yang baru siuman cuma bisa melihat sekolahnya terbakar. Tokio dan Serizawa datang untuk memberitahu pelaku pembakaran Suzuran. Tetapi Genji hanya terdiam lalu berkata kalau ini bukan masalah besar dan tak usah dipikirkan. Tokio ingin balas dendam tetapi Genji mengatakan kau bisa apa dengan kepala tersebut. Tokio yang mendengar hal tersebut langsung menghantam Genji. Dan saat Genji ingin membalas, Serizawa menghalanginya. Saat Genji tengah bersantai, Serizawa datang dan mengajaknya ngobrol. Serizawa menanyakan alasan kedatangan Genji ke Suzuran, karena semenjak Genji datang, Suzuran menjadi berantakan. Menguasai Suzuran tak hanya mengandalkan otot dan jangan setengah hati. Kemudian Genji berdiri dan mengatakan, tunjukkan mereka jalan gagak. Lalu Genji pergi. Keesokan harinya, Washio dihajar karena telah membakar Suzuran. Tiba-tiba, GPS dengan kerennya datang ke markas Housen. Genji terlihat kaget saat melihat Narumi. Mereka pun resmi berkenalan. Kemudian Genji mengajak Housen tawuran. Narumi pun menyanggupinya. Saat Genji pergi, ia berbalik menuju Narumi dengan maksud untuk membayar utang budi. Narumi tersenyum dan menghisap rokok tersebut. Singkat cerita, GPS ingin merekrut juniornya, tapi tak satu pun dari mereka yang ingin bergabung. Di saat yang bersamaan, Genji berpidato untuk menghasut semua siswa Suzuran ikut membantunya di tawuran melawan Housen nanti. Semua siswa terdiam dan mendengarkan pidato Genji. Di sisi lain, Kaiushi mendatangi ayahnya Genji yang sedang dirawat. Ia bermaksud untuk membunuhnya, tetapi Katagiri datang lalu menghalanginya. Mereka sempat adu mulut dan lagi Katagiri menceramahi Kaiushi. Kaiushi yang tersadar karena ceramah Katagiri akhirnya mengurungkan niatnya, akan tetapi anggota Yakuza datang lalu menangkap mereka berdua. Ayahnya Genji yang mendengar percekcokan mereka tadi dan merasa nyawanya diselamatkan oleh Katagiri, kemudian menyuruh anggotanya untuk membebaskan mereka sebagai balas budi. Ayah Genji mengatakan, "Terbanglah, para gagak." Katagiri hanya bisa terdiam dan menangis. Singkat cerita, waktu tawuran antara Suzuran dan Housen pun tiba. Genji dan kawan-kawan terlihat berkumpul di halaman sekolah, tetapi hanya anggota GPS lah yang siap bertarung. Siswa lain hanya bisa tertawa melihat mereka. Genji dengan santainya menyuruh semua anggotanya pulang dan mengatakan kalau tidak akan ada tawuran. Makise Chuta dan kawan-kawan pun kecewa dengan perilaku Genji. Izaki yang sudah mengetahui rencana Genji menyuruh mereka semua agar tetap bersiap untuk bertarung. Serizawa yang juga mengetahui keadaan tersebut sudah menyusun sebuah rencana. Genji yang seorang diri berjalan menuju Housen. Sesampainya di Housen, terlihat Saitama yang sangat banyak sudah menunggu kelompok Suzuran, akan tetapi mereka heran karena yang datang hanyalah Genji seorang diri. Genji mengatakan untuk mengalahkan cucung seperti kalian, cukup saya seorang diri. Kemudian Genji menarik nafas, lalu berlari.
Anggota Hosen pun ikut berlari, dan pertarungan pun dimulai. Awalnya Genji tampak mengendalikan pertarungan, tetapi karena kalah jumlah, Genji pun terjatuh. Tatsuya bertanya ke Narumi kalau Genji cuma sendiri, kenapa ia tak mengajaknya berduel saja. Kemudian Narumi mengarahkan pandangan Tatsuya ke lapangan. Makise dan kawan-kawan GPS datang untuk membantu Genji. Serizawa yang juga memiliki tanggung jawab atas susuran datang bersama anggotanya. GPS dan Serizawa pun bersatu. Serizawa mengatakan, yang berarti Serizawa sudah mengakui kalau Genji merupakan penguasa susuran. Genji hanya terharu mendengar perkataan Serizawa. Narumi mengatakan kalau ia akan menunggu Genji di atap gedung dan akan berduel di sana. Dan babak kedua pun dimulai. Narumi dengan gampangnya mengalahkan Kuroco-Kuroco susuran. Tak lupa dengan Ryo dengan cepatnya menghajar Kuroco susuran. Begitupun sebaliknya, Serizawa, si biji kembar, Tokaji, Izaki, Makise dan Chuta juga tak mengalami kesulitan. Apalagi Genji dengan licinnya menghantam anggota Housen. Saat susuran masuk ke sekolah, pasukan Housen malah semakin bertambah. Mereka pun kesulitan menghadapi Housen. Makise terpojok, kemudian memasuki sebuah kelas yang di dalamnya ada Narumi yang tengah sarapan pagi. Narumi menyuruh anggotanya pergi, kemudian Makise dan Narumi bertarung. Akan tetapi, Makise kalah karena memang di skenario film, Genji lah yang akan mengalahkan Narumi. Lanjut. Ryo yang sudah ada di gedung sekolah menghantam semua pasukan susuran. Di sisi lain, Chuta dan Tokaji membukakan jalan agar Genji bisa naik ke atas. Tokyo yang dihajar habis-habisan terjatuh, kemudian menggunakan lem yang sebelumnya diberi oleh si biji kembar. Lalu Tokyo kembali bangkit dan menghajar pasukan Housen. Di lantai 4 masih ada pasukan Housen yang menghalangi. Saat sampai di lantai 5, Ryo membiarkan Genji naik ke atap gedung tetapi tidak dengan Serizawa. Sesampainya di atap gedung, Genji diberi minum untuk melepas dahaga. Duel baku hantam antar kedua bos sekolah tersebut dimulai. Di sisi lain, Serizawa juga tampak berduel dengan Ryo. Dan Izaki berduel dengan orang yang tak saya ketahui namanya. Terlihat Tokyo sudah membereskan lantai 3. Dan Ryo Serizawa masih sementara bertarung. Ryo mengatakan kalau Narumi terlalu membanggakan Serizawa. Serizawa kemudian bangkit, lalu menggunakan item armornya. Ryo pun ketakutan dan perlahan mundur, lalu memukul Serizawa, tetapi pukulan tersebut tak mempan sama sekali. Kemudian Serizawa melancarkan serangan tendangan putar. Saat Genji Narumi bertarung, tiba-tiba Wasio datang untuk membunuh Genji. Tetapi untungnya ada Tatsuya yang menghalangi. Narumi pun menghajar Wasio dan menyuruhnya untuk menonton saja. Serizawa pun telah berada di atas gedung, yang berarti Ryo sudah dikalahkan. Pertarungan epik pun berlanjut. Tampak mereka saling adu pukulan dan tidak menghindari pukulan tersebut. Narumi pun terjatuh, yang berarti pertarungan dimenangkan oleh Genji.
Suzuran kembali menang dari pertarungan melawan Hosen, tetapi di pertarungan ini tidak ada adegan pembunuhan seperti kejadian si pengecut Kawaishi. Tatsuya yang melihat kekalahan Narumi hanya bisa terdiam. Saat Genji pergi, Tatsuya berterima kasih ke Narumi karena sudah mau melanjutkan cita-cita kakaknya, dan selanjutnya Tatsuya yang akan melanjutkannya. Genji dan kawan-kawan pulang dengan perasaan senang dan membawa cerita baru di kehidupan mereka. Genji dan Serizawa yang melihat Washio seperti anak kecil yang sedang mengintip mereka, kemudian mengajak Washio untuk bergabung kembali dengan Suzuran. Di akhir cerita, Genji kembali berduel dengan Rindaman. Serizawa kembali bertaruh untuk kemenangan Genji. Pertarungan ini merupakan pertarungan terakhir Genji, karena memang tak akan ada lagi sequel selanjutnya dari Cruiser. Sebenarnya ada sih, tapi pemerannya sudah beda dan filmnya tidak semenarik Cruiser 1 dan 2. Rindaman mengatakan kalau ia akan mengepur sedikit, tetapi Genji yang sekarang sudah sangat berbeda dengan Genji yang kemarin-kemarin. Duel mereka kali ini sangat berbeda, karena Rindaman terkena pukulan Genji berkali-kali, sampai akhirnya Rindaman kesakitan dan terjatuh. Rindaman kembali bangkit. Lalu Genji berlari dan melompat. Film pun berakhir. Gimana Cuk? Lebih keren yang mana? Cruiser 1 atau 2? Kalau menurut saya pribadi sih lebih keren sequel pertamanya. Karena di situ Genji mulai dari nol, tak punya siapa-siapa, yang kemudian Genji bisa merekrut beberapa anggota bahkan sampai mengalahkan Serizawa. Itu keren banget sih. Kalau di sequel keduanya sendiri ada beberapa adegan yang absurd, seperti ayahnya Genji yang membebaskan Kawaishi, Washio yang dibiarkan kembali ke Suzuran. Itu menurut saya terlalu memaksakan gitu. Oke ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam dari Bugatot.